Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Cantika Dewi, mahasiswa dari Universitas Terbuka semester 2 dengan NIM 860309983. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 3 Filsafat Ilmu dengan tutor Ibu Dr. Erni Anggraini. Berikut videonya. Filsafat ilmu tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Apa makna pilar dalam konteks pendidikan? Mari kita bahas. Makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam pendidikan, pilar berarti dasar, penyangga atau pondasi utama yang menopang seluruh sistem pendidikan. Pilar berfungsi sebagai pedoman nilai, arah kebijakan, dan prinsip pelaksanaan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara konsisten. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan rentan mengalami ketidakaturan, kehilangan arah, dan sulit menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta, yang memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryadiningrat yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia lahir dari keluarga keraton, yaitu dari pasangan Kanjeng Pangeran Haryo, Suryaningrat, dan Raden Ayu Sandiah. Tanggal lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional untuk memperingati jasa-jasa Ki Hajar Dewantara yang telah memberikan banyak kontribusi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Lalu, perjuangan apa saja perjuangan pendidikan Ki Hajar Dewantara? Warisan terbesar Bapak Ki Hajar Dewantara itu disebut sebagai filosofi pendidikan, yaitu ada 3. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Mari kita bahas. Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Apa maksudnya? Pendidik atau pemimpin, kita sebagai guru harus menjadi contoh dalam sikap, perilaku, integritas, dan juga etika. Peserta didik belajar bukan hanya dari materi yang diajarkan, tetapi juga dari keteladanan seorang guru. Dan yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, yang berarti di tengah membangun semangat. Apa maksudnya? Guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi peserta didik, membangun motivasi, kreativitas, dan partisipasi aktif dalam proses belajar. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, atau di belakang memberikan dorongan. Maksudnya, setelah peserta didik mampu berkembang mandiri, guru memberikan dukungan, arahan, dan penguatan tanpa terlalu mendominasi proses belajar. Lalu, relevansi dan tantangan pada era digital. Relevansinya, pembelajaran daring menuntut guru tetap menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak. Itu maksudnya dalam Ing Ngarso Sung Tulodo. Lalu, literasi digital membutuhkan pendampingan agar peserta didik mampu memilah informasi, menghindari hoax, dan menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Dan itu termasuk Ing Madya Mangunkarso. Lalu, kemandirian belajar semakin penting karena peserta didik memiliki akses luas terhadap sumber belajar digital, sehingga prinsip Tuturi Handayani sangat relevan untuk mendorong pembelajaran yang mandiri. Tantangannya salah satunya interaksi guru dan peserta didik kurang dalam pembelajaran daring, dapat melemahkan proses keteladanan. Pembentukan karakter menjadi lebih sulit karena pengaruh media sosial yang seringkali lebih kuat daripada pengaruh sekolah. Lalu, kesenjangan akses teknologi masih terjadi di berbagai daerah. Lalu selanjutnya, refleksi singkat terhadap persoalan pendidikan nasional. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan untuk
menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional seperti rendahnya literasi, tantangan transformasi digital, penurunan karakter. Keteladanan guru dapat memperkuat pendidikan karakter. Pendampingan yang aktif dapat menimbulkan motivasi belajar, dan pemberian ruang bagi kemandirian dapat menghasilkan peserta didik yang kreatif serta adaptif terhadap perubahan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam pendidikan digital, sistem pendidikan Indonesia tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga dalam pembentukan manusia yang berkarakter, kritis, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini menjadi pilar penting untuk menciptakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21 tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.